biasa ya, Rok ya. Haleluya. Mac, Kenapa? lihat Mac. Di minggu akhir di bulan November ini kita punya set baru lagi. Set baru Mac. lagi, Rok. Keren loh ini Mac. Keren ya. Namanya bata apa toh Mac? Nah, seperti biasa, Rok. Kenapa? Seperti minggu-minggu yang sebelumnya, kita kan biasanya memberikan hint-hint atau clue-clue paling baru. Betul sekali. Jadi ini adalah salah satu clue terbaru kita untuk ibadah spesial, Rok. Wah. Ibadah apa itu? Tentunya ibadah Natal dan ulang tahun EOG. Nah, bener. Jadi kalau Wah, kalian keren, penasaran keren, dengan set yang keren kita ini yang paling baru ini, jangan lupa nonton ibadah spesial. Kapan itu, Rok? Tanggal 12. Wah, itu kayak flash sale ya. Betul. Karena Jadi- mereka nggak akan lupa. Bener. Soalnya harinya sama dengan Sama. flash sale itu, Jadi Jay. kalau kalian penasaran, Rok, sekali lagi kita ingatkan jangan lupa tanggal 12 nonton ibadah spesial kita. Betul sekali. Tapi, Rok ya, mohon maaf banget nih, Rok. Loh, kenapa, Mek? Sebenarnya kita punya set yang baru lagi, Rok. Wah. Tapi di belakang kamera Di ini, belakang kamera ini ya, kita Mek ya. sudah punya set yang sangat wah banget, sangat Keren bagus sekali ya. Tapi ya gimana lagi, Rok? Masih belum Teman-teman waktunya. belum waktunya untuk melihat sekarang. Betul. Dan kalau kalian penasaran, sama nontonnya Iya, betul. ibadah spesial Betul sekali. tanggal 12. Jadi kita jangan sudah sampai menyiapkan kelewatan ya. dua set baru, set yang kelihatan sama set yang nggak kelihatan. Tidak kelihatan tadi. Jangan lupa pokoknya ya. Kalau kalian penasaran yang set-set kita ini 12 jangan lupa nonton. Betul sekali. Nah, kita juga mau menginformasikan sesuatu, Rok. apa Kalau itu, Mek? minggu lalu tanggal 21 November kita sudah menutup pendaftaran pembelian baju, Rok. Oh, Sabtu kemarin Sabtu berarti kemarin. ya? Ah, iya, Dan iya, itu, iya, Rok, Mek. luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman EOG kita. Banyak sekali Iya, ya memang. meskipun kita sedang pandemi ya, Pandemi, Rok, ya. Kita jarang bertemu tatap muka, tapi antusiasme mereka untuk membeli baju keluaran terbaru kita itu sangat tinggi. Rok. Tinggi, memang Masih keren. berapi-api. Iya, memang Nah, keren desainnya soalnya, Mac. Ngomong-ngomong, Iya, kenapa? udah pesan belum? Dah, iya. Ini loh, saya ini. Nah, ini mau tanya Nah, juga. kenapa? Nah, aku ini, Mac, kemarin kan sudah bahas Sudah yang ini pesan. lah. Tapi bingung bayarnya ini gimana? Ah iya benar. Nah. Nah, kali ini kita akan memberitahu ya, Ruk, Hah? gimana cara membayarnya. Iya. Nah. gimana? Sebenarnya minggu lalu kita lalu? sudah nge-post di Instagram post kita di @theeraofgodgeneration bagaimana cara pendaftaran kita. Iya. Tapi maksudnya cara pembayaran. Oh iya. Cara Cara pembayarannya. pembayaran Iya, ya. iya, betul. Sampai betul. salah ngomong. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah masih bingung atau nggak tahu ya. Nah, iya betul. Nah, kita akan beritahu caranya. Yang pertama, bisa melakukan secara modern, Ruk, yaitu Wah, secara modern. Transfernya kemana ini, Mac? ke rekening BCA yang tertera di layar ini, Ruk. Layar ini. Oh, Ini di bawah, ternyata di bawah. Di bawah sini ya. ini Jadi di bawah. kalian transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini atas nama Evelyn Rikup Victoria. Lalu bukti transfernya dikirim ke PIC masing-masing. Masing-masing. Jadi gitu ya. kemarin Jero kan pesen di mana? Aku kan kuliah, jadi Pesen aku pesen di Tesa. Berarti nanti bukti transfernya kirim ke Tesa. Oh, gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi kita juga mempersiapkan cara yang kedua. Cara kedua? Cara konvensional. Cara konvensional Yaitu gimana? membayar secara tunai. Oh, berarti langsung ke gereja Langsung ini ke ya? gereja. Jadi teman-teman yang mau membayar secara tunai atau mungkin kangen sama gereja Ah, ya. iya, betul. Sekalian. Betul sekali. Nah, setiap Sabtu jam 2 siang sampai jam 4 sore nanti ada teman-teman dari pengurus remaja yang akan siap menerima pembayaran. Standby di sini. Benar. Berarti ini nggak setiap hari ya? Nggak setiap hari. Setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Mulai dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi 2 jam aja ya. Benar. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat. Benar sekali. pembayarannya. Nah, gimana informasinya cukup jelas? Keren sekali. Nah, sekarang sudah tahu semuanya kan ya. Nah, desainnya tapi bagus, mungkin bayar. teman-teman masih bingung ya. Nanti bisa langsung aja habis ibadah ini langsung cek di Instagram kita. Ah, iya betul. Post paling terakhir kita di mana, Rok? @theeraofgodgeneration. Kita nggak pernah capek-capek, Rok, ya. Iya, mengingatkan untuk follow. Benar. Karena semuanya itu dimasukkan ke situ pengumumannya. Benar, update terbaru. Betul sekali. Seperti Jadi itu. jangan sampai tidak follow. Benar sekali. Betul sekali. Nah, Kenapa, Rok? informasi yang ketiga Apa tentunya itu? tidak kalah penting, Michael. Karena Apa jadi itu? gini loh. Sebentar lagi ini kita mau ibadah. Ibadah. Michael. Lah ini aku tanya, Mek. Apa? Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan ya? Kalau mau ibadah berarti siapkan hati dan diri kalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You deserve it, Lord. Hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Shalom Eros, ini adalah kesempatan untuk kita semua memberikan persembahan. Dan hari ini saya mau ingatkan kalian semua, mungkin kita sudah diberikan banyak kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi saya mau ingatkan untuk grab the chance. Kalau kalian sudah diberikan kesempatan, mari ambil kesempatan itu untuk memberikan persembahan. Seperti seorang janda miskin di kitab Lukas yang memilih untuk memberikan persembahan di tengah kekurangannya. Dan saya yakin ketika kita mau memberikan persembahan dengan sukacita, Tuhan akan disenangkan dan kita semua pasti diberkati. Caranya sangat mudah, kalian bisa memberikan persembahan lewat pembayaran elektronik. Kalian bisa scan barcode di samping saya, bisa lewat OVO, GoPay atau pembayaran elektronik lainnya. Tapi kalau kalian mau memberikan secara tunai, kalian bisa datang ke gereja setiap hari pukul 8 sampai jam 12 siang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu atas kami, atas keluarga kami Tuhan. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami tidak mau melewatkan kesempatan ini dan kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih. Kami percaya Kau pasti memberkati kami karena setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Eros. Nah, pada kali ini saya akan membawakan renungan mengenai damai sejahtera. Nah, damai sejahtera di dalam bahasa Ibrani itu diartikan sebagai shalom. Shalom itu artinya sehat walafiat, utuh, dan dalam keadaan yang baik. Nah, saya akan memberikan sebuah perumpamaan tentang dua lukisan. Lukisan yang pertama yaitu tentang lukisan itu menggambarkan orang yang berada di tengah danau. Dia berada di atas perahu, di tengah danau yang tenang, terus dikelilingi oleh gunung-gunung yang hijau, tanaman-tanaman, terus bukit-bukit yang pokoknya yang membuat dia tuh merasa, wah ini saya damai, saya tenang sekali. Nah, kemudian yang lukisan kedua itu menggambarkan tentang ada air terjun, kemudian awannya itu awan yang gelap, terus nah di tengah-tengah air terjun itu jadi ada ada lubang di batu yang kecil itu, dan di dalam lubang itu ada seekor burung yang sedang bersiul-siul. Nah, dari dua lukisan ini kita dapat melihat bahwa lukisan yang pertama itu kan orangnya merasa tenang, memang situasinya mendukung tenang. Ya, jadi dia merasakan damai karena memang situasinya mendukung. Nah, yang di lukisan kedua, burung itu dia berada di air terjun yang deras, kemudian ada awan yang gelap, badai. Nah, tapi di tengah situasi yang demikian dia tetap merasa senang, dia tetap merasakan damai sejahtera. Nah, jadi damai sejahtera ini yaitu bukan damai sejahtera yang kita merasa damai sejahtera kalau keadaannya mendukung.
Tetapi damai sejahtera yang seharusnya itu adalah damai sejahtera yang walaupun. Jadi kita merasakan damai sejahtera walaupun kita sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami masalah. Nah, damai sejahtera itu, ini kan kita sudah mau mendekati Natal. Nah, jadi kita menghubungkannya Allah yang memberikan anaknya itu kepada kita manusia. Jadi dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 14, yaitu kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, jadi Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Tuhan yang telah turun ke dalam dunia ini, dia membawa damai sejahtera kepada kita. Kemudian di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Tuhan itu sumber damai sejahtera. Nah, jadi Tuhan itu memberikan damai sejahtera pada kita, pada umat manusia itu melalui Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Nah, kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 itu dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi damai sejahtera itu adalah pemberian dari Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jadi di masa misal kita mengalami suatu masa yang sulit, bagaimana kita tuh tetap harus mempertahankan damai sejahtera kita. Kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya tetap damai sejahtera walaupun saya sedang menghadapi masa-masa yang sulit ini. Sedang menghadapi kondisi yang tidak seperti yang saya inginkan. Tuhan tetap berikan saya damai sejahtera itu. Jadi saya memiliki damai sejahtera walaupun memang keadaan tidak memungkinkan atau keadaan yang sulit. Nah, jadi ada dua kunci agar kita bisa tetap merasakan damai sejahtera. Yang pertama, itu jangan takut. Seperti perumpamaan waktu Tuhan Yesus meredakan badai. Nanti kalian bisa baca di Matius 8 ayat 26. Itu Tuhan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu yang bagian A. Jadi cara yang pertama agar kita tetap merasakan damai sejahtera itu yaitu jangan takut. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu terlebih besar. Roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar. Jadi kita jangan takut menghadapi masalah. Kita minta terus, Tuhan berikan saya damai sejahtera-Mu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, itu seperti misalnya kita sedang naik mobil. Kita sebagai penumpang di dalam mobil. Nah, kita kan pasti menaruh kepercayaan kepada sopir atau kepada orang yang mengemudikannya. Nah, seperti itulah itu yang Tuhan inginkan dari anak-anaknya, yaitu percaya benar-benar sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai-Nya dalam diri kita, memberikan damai sejahtera bagi kita. Nah, kemudian kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan, maka kita sebagai anak Tuhan harus menyalurkan damai sejahtera itu kepada teman-teman kita. Dikatakan di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi kita sebagai orang yang sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan,
bagian kita tuh harus menularkan damai sejahtera itu kepada teman-teman kita, kepada orang-orang lain. Jadi kita bisa menguatkan mereka kalau mereka sedang menghadapi kesulitan, mereka sedang menghadapi masa yang sulit. Kita bisa menguatkan mereka karena kita mempunyai damai sejahtera di dalam diri kita. Nah, karena itu Eros, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Bagaimana kita nih tetap memelihara damai sejahtera itu. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya selalu damai sejahtera-Mu agar saya tetap bisa menjalani hari saya dengan penuh sukacita kepadamu. Nah, oke, saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dan Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus memiliki damai sejahtera dari-Mu Bapa, untuk kami terus tenang di dalam kami menghadapi masa-masa sulit, dan biar hidup kami ini kami bisa jadi berkat, kami bisa menyalurkan damai-Mu itu kepada orang-orang di sekeliling kami, dan biar nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan Bapa. Makasih Bapa, Kau yang menuntun setiap langkah hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.